mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, yang baru saja mengumumkan keputusannya bakal calon presiden yang diajukan oleh PDI Perjuangan, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Ganjar ini adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat, selalu turun ke bawah, dan sangat ideologis. Sebuah kehormatan buat saya mendapatkan penugasan ini sebagai kader partai. Dan hari ini Ibu mengumumkan, memberikan amanat kepada saya yang jauh lebih berat. Mudah-mudahan saya mampu. Insya Allah saya akan berjuang dengan baik soal itu sebagai calon presiden Republik Indonesia. Pak Presiden, Pak Jokowi, saya sebagai panjang tangan pemerintah di daerah, bagaimana kita gotong royong membangun spirit sebagai bonding partai untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas ideologis dan melayani masyarakat. Tentu terobosan-terobosan yang diberikan oleh Pak Jokowi, fundamen yang sudah dibangun, mesti kita lanjutkan. Hanya kita yang terus berkomitmen untuk melanjutkan itu, di mana beliau mendobrak kemapanan, kenyamanan, sehingga Indonesia bergerak maju untuk itu. Ibu Mega, terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, insya Allah kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau tahun 2023 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin ya buat kalian semua yang merayakannya, baik yang hari Jumat maupun Sabtu. Ya. Oke, langsung ke pembahasan utama kita ya. Aduh, luar biasa nih ya. H-1 Lebaran ya versi pemerintah. Dan bertepatan dengan tanggal 21 April 2023, di mana bangsa ini merayakan Hari Kartini. Akhirnya yang ditunggu-tunggu muncul juga nih ya, pengumuman calon presiden dari pemenang pemilu PDIP. Akhirnya diumumkan juga ya. Ya, kita tahu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri mengumumkan calon presidennya, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024, dan ini diumumkan di Istana Batu Tulis Bogor. Disiarkan langsung oleh beberapa media dan juga seluruh kader dan simpatisan PDIP ya, pengurus di wilayah di daerah juga ikut hadir secara virtual. Dan tentu saja ini menurut saya ya nggak terlalu mengagetkan begitu ya, tapi ya cukup mengejutkan. Ya, karena Pak Ganjar ini kemarin-kemarin agak sedikit kontroversi dan banyak publik yang merasa kecewa dengan statement Ganjar yang menolak tim Israel ya. Dan akhirnya Indonesia batal menjadi tuan rumah U20. Ya, kayaknya ini publik masih terus ingat ya bagaimana kekesalan mereka, kekecewaan mereka ditumpahkan ke sosok Ganjar ini ya. Maka Ganjar luar biasa diserang habis-habisan, dibully ya, dicaci maki ya, oleh anak-anak milenial, anak-anak muda, bahkan para pendukung atau relawan Ganjar sendiri juga kecewa dengan statement Ganjar yang menolak tim Israel. Ya, tetapi memang terus survei-survei terakhir ya, elektabilitas Pak Ganjar mulai naik lagi setelah sempat turun ketika Piala Dunia U20 gagal diselenggarakan di Indonesia. Nah, pertanyaannya,
apakah publik sudah melupakan itu semua dan juga tanda kutip sudah memaafkan Pak Ganjar ya? Nah, ini menarik menurut saya karena survei terakhir Pak Ganjar udah mulai naik lagi nih. Awalnya kemarin sempat disusul oleh Pak Prabowo ya, juga diikuti oleh Pak Anies ya. Kayaknya tiga besar itu dihuni oleh Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies itu ya. Yang lain-lain kayaknya pelengkap saja. Dan oh ya, ini yang mau muncul yang luar biasa, Prof Mahfud MD itu juga mulai muncul ya, tapi lebih kepada menjadi cawapres lah ya. Dan itu menurut saya sangat kuat, bahkan kalau nggak salah digadang-gadang dijodohkan dengan Pak Ganjar ya. Pak Ganjar Mahfud MD menjadi capres-cawapres 2024. Wah, keren itu kalau jadi betul ya. Kekuatan yang luar biasa. Nah, saya ingin menganalisis ya tentang sosok Ganjar ini, kenapa akhirnya dipilih oleh PDIP sebagai capres 2024 yang sebelumnya nih naik turun ya, bahkan sempat ya terjadi gonjang-ganjing di internal PDIP ya. Ya, antara sosok Puan Maharani yang akan dicapreskan atau sosok Ganjar. Ini kan selalu bertarung di medsos ya. Selalu banyak statement-statement ya, baik dari para kader PDIP maupun dari para pengamat politik ya. Apakah akan jatuh ke putri Sang Megawati atau yang memiliki elektabilitas bagus seperti sosok Ganjar ini. Dan memang kalau kita melihat akhir-akhir ini ya, beberapa kali memang kayaknya ya Pak Ganjar kayaknya terus-menerus ya mencoba mendekati Pak Jokowi gitu ya. Di setiap kegiatannya, di setiap kunjungannya, bahkan sudah mulai satu mobil lagi dengan Pak Jokowi. Dan akhirnya ketika kebersamaan Pak Jokowi, Pak Ganjar ya, setelah peristiwa U20 itu, kayaknya melihat itu publik jadi menilai, oh Pak Jokowi sudah melupakan gitu ya. Karena Pak Jokowi kan yang paling kecewa ya sama Ketum PSSI Pak Erick Thohir gitu ya. Ini yang paling merasakan aduh kecewa betul ya, selain tentu timnas kita gitu ya, tentu kecewa luar biasa gitu. Tapi yang memang sangat disorot oleh media itu adalah kekecewaan Pak Jokowi karena sudah lama merindukan supaya Indonesia jadi tuan rumah, karena akan sangat banyak impactnya ya, tidak hanya dari segi olahraga tapi juga ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya, budaya begitu. Nah, kayaknya begitu ya. Ketika Pak Jokowi, Pak Ganjar kembali runtang-runtung lagi, bareng-bareng lagi, ini publik menilai, oh Pak Jokowi sudah memaafkan Pak Ganjar, terus sudah mulai akrab lagi, normal lagi. Dan dipilihlah tanggal 21 April ini bertepatan dengan Hari Kartini menjadi momentum pengumuman ya untuk PDIP mencapreskan Pak Ganjar Pranowo. Dan langsung dihadiri oleh Pak Jokowi yang jauh-jauh dari Solo ya, sudah mudik ke kota Solo, langsung balik lagi ke Jakarta ya. Ke Bogor hanya untuk menghadiri acara pengumuman pencapresan dari Pak Ganjar ya. Ya, tentu saja ini akan mengubah ya peta perpolitikan di Indonesia, meskipun kemarin banyak spekulasi yang terjadi begitu ya. Tapi ini sudah pasti PDIP sudah punya capres sendiri ya. Pak Prabowo sudah juga resmi dicapreskan, meskipun ya belum bisa karena dia butuh koalisi lagi. Tapi kalau PDIP secara sendiri, secara mandiri sudah bisa mengusung ya capres dan cawapresnya ya. Dan juga ada Pak Anies ya, ini juga masih belum ada tiket yang secara final ya bisa mengangkat Pak Anies ya. Dan saya kira tiga itu. Cuma kalau ingin menang, ini yang perlu dipertimbangkan memilih cawapresnya begitu. Nah, seandainya ya, menurut saya seandainya Pak Ganjar ya kemudian bisa berpasangan dengan Pak Prabowo mau mengalah jadi cawapres, ya saya kira ini pemilu sudah selesai ya, jelas menang menurut saya nih. Menurut saya jelas menang ya. Atau dibalik, Pak Prabowo jadi capres, Pak Ganjar jadi cawapres, itu juga peluangnya besar. Cuma pertanyaannya, apakah
PDIP mau melepaskan capresnya ya, karena statusnya menjadi pemenang pemilu yang berhak untuk bisa mencalonkan sebagai capres, bahkan sendiri pun bisa. Nah gitu, apakah nanti akan jadi tarik menarik nih antara Prabowo dengan Pak Ganjar? Tapi akan tentu saja akan dilihat elektabilitas sampai jelang nanti pendaftaran ya. Dan akan dilihat mana yang paling dominan. Mungkin nanti yang begitu dominan adalah Pak Ganjar, terus Pak Prabowo kayaknya mengalami penurunan. Nah itu bisa jadi Pak Prabowo akan mengalah ya. Biarlah capres adalah Pak Ganjar, kemudian Pak Prabowo akhirnya mengalah menjadi cawapresnya. Cuma pertanyaan kita adalah partai-partai yang lain ya, seperti Golkar, kemudian PAN ya, PKB ya, ini yang mau kemana ya? Apakah mau bergabung ke kubunya Anies, mau gabung ke PDIP, atau Pak Prabowo? Nah ini sangat menarik tentu saja. Tapi saya lihat ya, sentimen positif itu kembali menguat di Pak Ganjar ini ya. Ya kita coba lihat ya postingan yang ada di Instagram Pak Ganjar Pranowo ya. Ya di sini terlihat gambar Puan Maharani sedang foto selfie ya bareng Pak Ganjar, kemudian Pak Jokowi, Ibu Megawati, dan juga ada Mas Prananda Prabowo ya. Dan lihat dari ekspresinya mereka begitu bahagia, begitu sukacita karena akhirnya bisa resmi mencapreskan Pak Ganjar Pranowo yang memang menjadi harapan dari para simpatisan kader PDIP di Indonesia ya. Bahkan relawan Ganjar yang tidak dari PDIP pun juga sangat berharap pencapresan ini ya. Ya kalau saya lihat ya, saya baca, saya scroll ke bawah, memang banyak yang positif ya, mayoritas positif mendukung pencapresan Pak Ganjar. Ya, berbeda dengan kemarin-kemarin ya, ketika kasus U20 batal di Indonesia, itu luar biasa ya, caci maki ke Pak Ganjar. Ini saya lihat bagus-bagus semua ya. Bahkan ini ada yang spesifik mencalonkan Pak Ganjar dengan dijodohkan dengan Pak Mahfud MD ini ya. Iya, nah ini misalkan saya baca sedikit ya, yang atas-atas. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah amanah ya Pak. Pasti saya nyontreng Bapak. Wow, selamat Mas Tugiman. Mantap Bang ya. Ganjar Pranowo, Mahfud MD untuk Indonesia yang lebih baik. Nah ini memang ada yang masih kecewa ya. Maaf nggak pilih Bapak karena lebih patuh ke kepentingan partai daripada kepentingan kami ini ya. Nah ini yang kecewa ya. Tapi saya lihat beberapa gitu. Rapatkan barisan. Bismillah Pak. Wah, Ibu Mega tahu betul tidak ada calon presiden yang potensial yang dapat diusung selain Pak Ganjar ya. Nah ke bawah saya lihat mayoritas positif ya komentar dari netizen begitu ya. Ini sudah disukai oleh 168.000 like ya. Ya tentu saja ini menurut saya, apakah pertanyaan tadi ya di awal, apakah publik sudah melupakan kekecewaan terhadap Pak Ganjar tentang U20 sehingga sentimen positif pun itu mencuat ya. Dan memang kalau saya melihat justru Pak Ganjar ini lebih punya komitmen ya, punya prinsip gitu daripada yang lain. Misalkan kayak Pak Prabowo ya, dia kayaknya nggak tegas masalah tim Israel ini ya. Termasuk Pak Anies sendiri yang harusnya paling getol ya. Paling getol karena dia dicap sebagai bapak politik identitas. Itu bahkan gak begitu eksplisit tegas menolak kedatangan tim Israel. Justru malah Pak Ganjar yang notabene dari partai yang nasionalis ya. Dan ini yang mengejutkan menurut saya. Dan akhirnya publik kayak, oh iya Pak Ganjar memang punya komitmen ya dan bertanggung jawab atas statementnya. Begitu ketika diwawancara di Narasi bersama Najwa Shihab, itu Pak Ganjar terlihat betul ya, serius. Ya ekspresi kesedihan juga ada gitu. Tapi mau gimana lagi karena ini sebagai prinsip ya. Prinsip bahwa bangsa ini adalah anti penjajahan ya, termasuk terus memperjuangkan agar Palestina bisa merdeka begitu. Oke, luar biasa perpolitikan di Indonesia. Akankah Pak Ganjar elektabilitasnya akan terus naik?
ya, apalagi nanti cawapresnya ini adalah Prof Mahfud MD ya. Menurut saya sangat keren ya, sangat keren. Atau kalau enggak ya Pak Prabowo kalau mau mengalah ya, itu juga kayaknya sudah selesai nih pemilu ya, sudah tahu pasti yang menang siapa ya. Pak Ganjar Prabowo oke, bisa menang, Pak Ganjar Prof Mahfud MD juga kayaknya bisa menang karena ini pasangan yang luar biasa. Satunya adalah pasangan yang begitu merakyat, sangat komunikatif kepada masyarakat, sangat peduli ya. Kemudian yang satu Prof Mahfud MD sangat tegas terhadap korupsi, koruptor yang ada di Indonesia, tahu bagaimana penegakan hukum dan tahu bagaimana menegakkan keadilan yang ada di Indonesia ini ya. Oke, selamat buat Pak Ganjar dan para pendukungnya ya, terus perjuangkan silahkan. Dan juga calon-calon lain juga siap-siap ya. Siap-siap lebih bekerja keras lagi. Buat Pak Anies juga. Dan menurut saya ini sangat menguntungkan buat Pak Ganjar ketika besok sudah Idul Fitri ya. Sehingga orang yang sekarang ini banyak yang mudik ya, dari banyak luar daerah ke Jawa Tengah, luar biasa. Dan Pak Ganjar kan biasa ya tampil di depan publik, di kerumunan ya. Tentu akan banyak akhirnya orang tahu ini capres kita, ini capres kita, ini capres kita. Dan itu menguntungkan ya ketika momentum lebaran ini di mana orang-orang itu banyak berkerumun ya, banyak agenda-agenda syawalan ya, silaturahim, halal bihalal begitu ya, di jalan ramai. Dan saya yakin Pak Ganjar akan menggunakan momentum itu untuk tampil di depan publik. Kali ini bukan hanya sebagai gubernur Jawa Tengah, tetapi sebagai capres 2024. Dia akan bakal getol lagi ya, bikin konten lebih semangat lagi, lebih bebas, lebih lebih berekspresi lagi ya. Ya karena ibaratnya dia sudah tahu arah dan tujuannya ya, yakni capres di 2024. Oke, sekian dulu konten dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.